Nah mungkin bagi seorang profesional yang sudah bekerja 8 to 5 lah, tiap hari kan banting tulang dan lain sebagainya supaya purchasing power-nya nggak turun, what is the alternate? Apa yang harus mereka lakukan supaya uang yang didapat dari kerja keras ini purchasing power-nya nggak turun karena pelemahan ini? Saya selalu bilang, kalau kita mengandalkan tabungan hanya di rupiah, terus tidak diinvestasikan, ya kita kalah. Nah, saya di-challenge juga. Kalau melihat dari purchasing power dan inflasi, even diinvestasikan di rupiah, kecuali di instrumen-instrumen yang seperti saham gitu yang punya kemampuan untuk memberikan capital gain, tapi juga ada capital loss resikonya. Ada yang sanggup untuk menciptakan dividen, tapi ada juga yang justru menggerus value. Gimana? Saya bilang ya, selama base kita, ekonomi kita kan base-nya US dollar kan. Correct. Dan banyak banget US dollar imported inflation di sini. Saya menyampaikan kan ada peluang berinvestasi di surat berharga yang diterbitkan oleh negara dalam mata uang asing. Jadi itu mungkin bisa jadi salah satu pilihan. Dan sisanya diinvestasi di perusahaan-perusahaan yang memang bagus. Dan kemarin ini kan banyak yang protes, wah cuman perusahaan-perusahaan tertentu yang harga sahamnya naik yang besar-besar, seperti yang menjadi andalan BCA, ya, itu. Mandiri, BRI itu nggak naik kok. Tapi ternyata Astra ternyata beberapa minggu terakhir naik juga. Gitu. Jadi buat saya values itu akan walaupun up and down, tapi fundamentalnya itu nggak akan jauh kemana-mana. Dan menurut saya balik lagi, cash flow is king. Nah ini empathy is queen. Dan the resilient is everything. Menurut saya itu. Kalau kita berinvestasi itu aja. Cash, karena kita berinvestasi akhirnya melihatnya cash. Terus kita juga berempati sama keadaan ekonomi. Dan terakhir kita harus tanam. Jadi jangan harga saham merosot sedikit, aduh panik. Naik dikit jual. Gitu, kalau begitu ya kita nggak akan pernah bisa beradaptasi dan mengambil posisi di pertumbuhan ekonomi kita menuju ke Indonesia yang jauh lebih baik lagi.